wah si mas-mas ini nggak bisa ngomong kok diajak podcast. Woi, sadar woi. Dirimu ingin menyenangkan semua orang, makanya banyak kepalsuan. Berubah deh gua, berubah. Naruh diri terlalu tinggi aja. Aduh, masa baru nyambung udah dikeluarin dari circle. Kan dokter tadi bilang ya mungkin jadinya mengenal dirinya bisa dengan yang tadi ngerekam lagi, dengerin lagi atau ngelihat diri kita setelah terjadi kejadiannya. Minggu yang dalam keadaan panik mungkin tiba-tiba podcast terus gugup dan sebagainya macamnya. Kayak belajar memunculkan kepekaan biar kayak oh gue kayaknya udah kebanyakan ngomong nih atau mendominasi pembicaraan nih. Ya, itu kan balik lagi ya, itu proses pengamatan yang memang makanya satu kamu harus tahu dulu teorinya. Gitu. Kenapa orang banyak yang bilang bahwa teori nggak penting gitu. Tapi sebenarnya teori itu apa sih? Apa teori apa? Teori itu ya pembelajaran sebelum kita praktek lah, gampangnya. Oke. Ilmu yang kita dapetin di secara tertulis atau lisan. Teori itu dapat dari mana? Dari buku atau dari orang lain. Buku itu sampai muncul satu teori, dia dapat dari mana? Pemikiran. Dari praktek orang. Iya. Ya kan? Jadi teori itu apa? Teori itu sebenarnya adalah hasil tulisan atau pencatatan dari prakteknya orang, benar? Jadi sebenarnya kalau kita sudah paham teorinya, belum tentu juga kita bisa praktek. Tapi kalau kita nggak tahu teorinya, sudah pasti kita nggak bisa praktek. Opsi ada dua gitu kan. Satu adalah kita membuat teori sendiri dengan praktek sendiri, dan semua praktek kita dokumentasikan akhirnya menjadi teori. Gitu kan, teori megu gitu kan. Tapi itu akan memakan waktu yang sangat panjang. Tapi kita bisa pakai opsi kedua, yaitu adalah mencari orang yang sudah praktek, mendokumentasikan, dan mau berbagi. Kita pelajari dari situ. Iya, karena apa? Itu sudah menghemat waktu gitu loh. Ya. Sekarang kalau anggaplah kita ngomongin dokter. Ya, karena ya yang paling relate ke aku lah. Aku tahu sih nggak relate untuk kamu, aku tahu. Kedua, sendiri. Lagi ngomong ke dia. Nggak boleh, nanti ketinggalan lagi. Kita berjalan bersama. Nggak ngerasa ditinggalkan? Enggak sih, kalau ini. Yuk. Ya, ngomongin dokter gitu kan. Dokter tuh udah langsung dokter belajar kalau mau ngerasain nadi atau denyut jantung itu dengan megang di sini. Sini nih. Sini kan. Itu taunya dari mana? Teori buku. Dulu berarti dulu ada orang-orang yang belum tahu. Dia nyoba pegang di seluruh tubuh nih. Di sini nggak terasa, 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 di sini. Oh iya, terasa. Dia catat tuh. Oh, kalau mau nulis, mau mencari ngerasain nadi di sini. Besoknya dokternya berikutnya dia nggak harus mulai dari awal lagi. Dia bisa udah baca atau denger atau dapat transfer dari ilmu itu, bukan transfer ilmu pakai airdrop atau bluetooth ya, bukan. Jadi maksudnya dari belajar itu udah tahu bahwa oh yang harus dilakukan adalah tekan di situ. Ya kan? Praktek disarikan jadi teori dipakai untuk praktek. Walaupun hasil teori itu tidak akan 100% bisa menyamakan praktek. Oke. Maksudnya gimana tuh dok? Teori tidak bisa. Misalnya, kamu apa ya? Contoh nyuci sepatu. Oke. Nggak relate kan? Nggak. Sama. Aku ada sih dikit-dikit pengalaman ya nyuci sepatu. Ya dia udah Aku punya. pernah cuci sepatu. Iya, nggak sesering dia pasti. Nah, karena kamu punya usaha jasa cuci sepatu. Nah, sekarang kamu jelasin gimana caranya nyuci sepatu. Itu nggak buka rahasia dapur kan ya?
Ya secara general aja ya. Nah, Ya yang perlu disiapin itu untuk nyuci sepatu ya paling baskom yang isi air, sikat ada 3 tipe, terus sama sepatu dan lap. Nah untuk nyuci sepatu biasanya itu kan kita pakai sabun khusus juga untuk sepatu, jadi nggak boleh pakai deterjen dan sebagainya. Dan ada bagian part-part sepatu yang kayak outsole, yang bagian luar itu yang napak tanah. Nah, saya bertanya nih, kalau itu semua kamu tulisin, bisa nggak bener-bener sama persis dengan kamu ngelakuin? Bisa jadi beda. Ada bagian-bagian yang bingung gimana nulisinnya. Bener nggak? Iya. Kayak ngebahasnya nih, ini gimana ya? Tapi ngerti, maksudnya tuh Kita ngerti. ngerti, ya, kita udah ngelakuin sesuatu, tapi pada saat menuliskannya jadi bingung. Iya, betul. Jadi ada apa ya? Ada gap di mana kita nggak bisa menuliskan sepenuhnya, ya kan? Iya. Misalnya kayak tuh apa pakai sikatnya harus bentuknya gini misalnya, atau gimana? Itu mau nulisinnya bingung gitu, garisnya gimana sih nulisnya gitu. Berarti kalau pada saat kita diceritain pun kita nggak bisa nyeritain 100%. Iya. Iya kan? Pasti ada yang berkurang aja Ada maknanya berkurang. gitu. Tapi berkurang itu jauh lebih baik daripada nggak ada sama sekali. Iya. Ya kan? Nah sekarang balik ke mengenal jati diri. Proses mengenal jati diri itu nggak gampang. Ya kan? Kenapa banyak orang yang bilang kehilangan jati diri? Walaupun sebenarnya nggak mungkin hilang jati diri ya. Yang ada adalah dia belum mengenal jati dirinya. Ya. Jadi proses untuk mengenal jati diri itu proses orang perlu waktu lama banget. Nah, Bundar Saning sini dia udah mulai nih, udah ngejalanin, udah nemuin caranya, udah disarikan juga, udah dipakai sama ribuan orang, dan dari ribuan orang itu menjadi lebih mengenal jati diri. Berarti kan ini menjadi satu hal yang akan ngebantu kamu untuk mempercepat proses kamu, bener nggak? Iya. Nah kalau kita dapat Belajar informasi dari ini, itu kita bisa mulai paham prosesnya jadi lebih cepat. Walaupun jujur, namanya teori, Pak, banyak orang yang males. Apaan sih nih teori? Nah, jadi ya, tapi kalau kita sudah mulai paham proses itu, kita bisa langsung dengan mempraktekinnya. Iya. Kayak tadi nih ngomongin tentang gimana caranya kita tahu, gimana caranya kita sadar mengenai pada saat ngomong di tengah-tengah itu bisa cepat sadar. Kamu harus tahu dulu teorinya. Ada dua opsi lagi sih. Opsi satu adalah ya udah kamu jalanin aja dan berharap suatu saat nanti kamu sadar. Bisa nggak? Bisa tapi lama kan? Bisa tapi lama. Tuh band suaranya kecil. Berkesadaran dok. Bisa kan dok, tapi ya agak lama. Maksudnya tuh biar tidak berlarut dengan kesalahan itu gitu sih. Yang kedua, cari orang yang menyadarkan, yang sudah ngelewatin fase itu, tanya sama dia gimana caranya. Yang barusan kamu lakuin. Iya. Karena aku memang udah ngejalanin proses itu. Gimana caranya kita bisa tahu prosesnya? Makanya waktu pernah lihat podcast yang pakai headset. Iya. Kenapa dia pakai headset? Karena pada saat dia pakai headset dia bisa ngedenger sendiri suaranya dia. Jadi dia bisa sambil, oh ini suaranya kurang keras nih, oh ini suaranya terlalu keras. Oh, berkesadaran di situ. Itu butuh proses yang lama ya untuk aku yang agak mager denger suaraku sendiri. Iya, itu satu, denger suara itu. Yang kedua, bisa jadi kita nggak fokus sama obrolannya, jadi fokus dengerin. Itu lagi. Malah lebih parah lagi kan. Jadi karena pernah jadi nih waktu itu sama satu stasiun TV, dia nge-record waktu sama Bunda. Cuman entah gimana ceritanya, dia pakai sound system, pakai speaker di luar. Tapi aku masih bisa dengar. Jadi pada saat aku ngomong, aku denger suaraku sendiri, terus aku jadi overthinking, terus aku lama, karena volumenya cukup besar,
lama-lama suaraku jadi semakin kecil. Karena aku malah mikirin dengerin suaraku sendiri, bukan Obrolannya. fokus pada obrolan. Gitu. Itu bisa dilakukan. Nah, yang kedua adalah cari feedback dari orang lain. Iya. Atau yang kalian lakukan udah bener dengan nonton lagi gitu kan. Iya. Ya, sebelum tayang kan kita udah nonton berkali-kali ya. Iya, banyak banget. Tahu Banyak, minus sering banget. plusnya sih. Untung masih aman nih, terima kasih Tuhan. Bentar. Maksudnya masih aman tuh kenapa? Enggak sih. Memang ada suara yang kurang bikin aman. Bagaimana? Kok ada satu sinis gitu yang menatap padaku. Nggak, jokes. Jokes itu jokes. Iya, emang. jokes. Tapi memang sih dok jadinya kayak ya prosesnya memang harus sering-sering melihat minta feedback sih. Itu menurutku kalau aku mungkin dari feedback itu jadi lebih kayak, woi sadar woi, gitu kan. Kalau mungkin dengerin diri sendiri masih aman lah itu kayaknya. Pas dapat feedback, oh ya 1.001 orang udah feedback yang sama, berarti gue harus berubah atau memperbaiki diri gitu. Oh ya udah. Ya, balik lagi ya, kalau ngomongin proses mengenal jati diri, yang dibagi nih menjadi 1 sama menjadi 2 itu bisa jadi satu bekal yang bisa bikin prosesnya jadi lebih cepat kita mengenal jati diri. Kalau di prosesnya Megu dalam mendengar audionya, mendengar podcastnya sebelumnya, terus ngelihat feedback sama orang, itu bisa jadi masukan. Tapi hati-hati. Nggak semua feedback itu tepat. Nah gimana tuh? Biar tahu itu tepat dan tidak. Mana tipe orangnya aku kayak gampang banget lagi dengerin suara orang aja. Kan dengerin suara orang memang nggak susah kan? Otomatis. Ya dia bilang tipenya maksudnya tuh gampang banget kepengaruh kayak oh ya udah omongan orang tuh begini cepat berubah gitu. Bener deh. Iya kayak gitu-gitu loh dok. Aku tipe ya kadang-kadang masih. Ya masih sih. Nah ya makanya masih. Nah gimana tuh dok? Tambah lagi nih. Gimana nih? Kamu pernah punya pengalaman kayak gitu nggak? Kalau aku nggak, karena aku malah tipikal yang nggak terlalu pentingin feedbacknya orang. Aku kayak oke, mungkin aku mikir mungkin pas aku lihat komennya kayak misalnya ya contoh deh, misalnya ada komen kayak wah si mas-mas ini nggak bisa ngomong kok diajak podcast. Misalnya ada komentar itu kemarin kayak oh iya ya kayak gitu ya. Oh ya udah. Toh minggu depan aku podcast lagi. Bener lagi. Nggak ngomong lagi. Jadi kayak oh ya udah. Mungkin aku kepikirannya di saat itu aja. Tapi setelah itu kayak emang ya kayak tak gituin aja. Dalam hatiku, emang ya. Udah. Jadi berdamai aku. Nggak yang terlalu berlarut-larut atau sampai ngikutin harus terpola sama kayak yang mereka bilang ya gitu. Oke. Ya, ini kan punya 2 proses yang berbeda kan. Yang aku pahamin, orang itu punya pendapat. Pasti. Dan pendapat itu bisa jadi sesuai dengan definisinya dia. Definisinya tergantung dari pengalamannya dia, tergantung dari pengamatannya dia. Ya kan? Betul. Nah, pernah nih ada kasus seorang pesepak bola. Dia merasa dia udah ngelakuin 100% nih. Full usahanya udah dianggap maksimal. Tapi pelatihnya ngasih feedback yang bilang bahwa dia kurang bagus di latihan. Oke. Dia ngamuk. Si pemain bola ini ngamuk. Terus pindah tim. Dia ngamuk segala macam sampai akhirnya dikucilkan lah. Karena dia ngamuk kayak segala macam. Sekarang pertanyaannya kalau kayak gitu gimana kalau menurut kalian? Kalau menurutku ya itu terlalu nggak dengerin orang lain dan terlalu baper sih. Itu sih aku ngeliatnya kayak ya siapa tahu dari feedback yang dikasih sama pelatihnya bisa ngebuat dia jadi superstar at the end of the day kan ya mungkin
Ya, yang penting kan apa? Harus tahu posisinya. Aduh, pensil saya jatuh. Oke. Posisinya jatuh kan. Harus tahu posisinya. Ini feedback dari siapa? Oke. Berarti milih-milih dong. Dia kan balik lagi ke materi yang milih kan. Ini feedback dari siapa? Kalau jelas-jelas dia pelatih, tugasnya apa? Melatih. Berarti dia punya standar sendiri. Ya, kalau ada pemain yang bilang bahwa gue belum baik, ya gue udah ngelakuin yang terbaik. Yang jadi juri siapa sih? Iya, yang punya statistiknya siapa sih? Pelatihnya kan? Iya, betul lagi. Ya ngapain kamu? Ya berarti kamu nggak cukup baik gitu aja kan? Tapi kalau misalnya yang ngomong kurang nggak baik itu adalah fans, misalnya, gimana? Ya kan fans cuma ngeliatnya pas main doang, tanding doang. Pertanyaannya dia fans di mana? Oh iya bener Mungkin juga sih. emang dia Siapa tahu fans mengganggu, klub sebelah. Bener kan? Iya. Udah mainnya bagus, yang nilai fans tim yang lain nih. Dia bilang jelek banget segala macam. Iya silakan orang. Iya sih, lu nggak nikmatin pertandingan dari gua juga. Ya kan kayak gitu kan. Bodo amat kan gitu. Makanya sekarang kita harus pahamin prosesnya ini. Jadi kita harus pintar memilah. Apakah sesuatu komentar itu adalah komen? Apakah itu input? Apakah itu insult? Menarik nih. Bisa dijadi 3 gitu ya? Komen, input, insult. Iya kan? Kalau komen harus diapain, input diapain? Ya komen atau mungkin opinian ya. Lebih cocoknya itu pasti komen pasti. Cuman mungkin lebih cocoknya opini. Oke. Nah, jadi opini, input atau insult. Dan pada saat itu ternyata ada satu insult. Insult itu kan apa ya? Insult itu bukan di dalam garam. Bukan INFP. Kan pakai U kan di situ. Makanya insult tuh merendahkan, merendahkan, menghina kayak gitu. Iya. Pada saat ternyata itu insult, cek dulu. Dia insult, menjadi insult ini apakah sebenarnya jangan-jangan input tapi kita masih punya ego? Salah mendefinisikan. Iya. Naruh diri terlalu tinggi aja. Oke. Kesombongan ya. Cangkir kepenuhan ya. Iya. Nah sekarang kayak tadi nih, si pelatih ngomong, he's not good enough. Dia nggak terlalu bagus. Dia perlu bekerja lebih keras lagi. Input atau insult? Input. Pemainnya punya ego gede. Dianggapnya apa? Insult ya udah. Hinaan udah ini. Kayak, apa lu merendahin gua? Tangan kosong kalau berani. Enggak dong. Oh, enggak. Dari kosong terus berubah jadi apa? Mawar. Iya ya. Apa? Iya, Pak. Iya benar, maksudnya kadang kita juga kayak ngelihatnya itu kayak hinaan, ejekan, tapi sebenarnya mungkin itu input buat kita. Cuman karena kita kelasnya penuh, biar deh. Jadi nggak bisa menerima apapun gitu loh. Ini nggak tahu sih. Ini cuman yang pikir aja kan. Ada opinion perlu dipikirin nggak? Enggak juga kan. Tapi perlu didengarkan. Belum tentu. Kalau kamu bilang, kopi tanpa gula nggak enak. Itu kan opinimu. Iya. Iya suka-suka kamu lah. Iya. Kopi tanpa gula bikin meledak di perut. Itu kan opinimu. Buat. Siapa tahu meledak di tenggorokan. Kan tahu. Benar-benar. Opinimu. Benar. Itu opini ya sah-sah aja. Tiap orang punya hak untuk beropini. Tapi kalau ternyata ada sesuatu yang itu bisa kita ambil saripatinya menjadi satu input, ya ada bagusnya kita internalisasiin.
internalisasi. Berat kali bahasanya. Maksudnya kita serap. Bahasa bola ini sudah dipakai. Bukan juga. Itu naturalisasi. Aku lucu. Tumben. Itu udah berapa minggu mikirin jokes-nya, Mek? Aku kan berusaha nyambung. Aku besok kita aja kayak. Aduh, masa baru nyambung udah dikeluarin dari circle. Ini square, Mbak. Iya, benar-benar. Terus. Iya. Tadi boleh diganti kata apa tadi? Internalisasi. Internalisasi itu. Internalisasi itu maksudnya dibawa ke dalam gitu. Maksudnya kan ada orang nih bilang bahwa nih ngomongnya nggak jelas gitu. Iya, bisa kita dengerin lagi omongan kita beneran nggak jelas apa enggak gitu. Iya kan? Wah, kalau ternyata beneran, oh iya ya nggak jelas, oh iya ya muter-muter, oke, berarti aku perlu dipilah lagi, apakah memang perlu dipahamin dan perlu diinstal ke dalam diri apa enggak? Kalau ternyata iya, ya lakukan untuk menjadi lebih baik. Kalau ternyata enggak, ya ngapain? Buang-buang energi ya? Iya. Menjaga energi tetap utuh. Kalau ngejaganya kamu kayak gimana? Ya enggak, makanya ini kan. Ngejaga energi. Kadang soalnya cepat kayak kebuang gara-gara masukin 3 hal mungkin langsung tadi. Nggak milih ini adalah opini apa enggak, ini insult yang mana, atau ini komen yang mana. Masukin aja ke dalam diri, oh yaudah deh, berubah. Ya, gue tahu. Padahal kan dirimu ingin menyenangkan semua orang, pengen diterima sama semua orang, makanya banyak kepalsuan. Belajar memperbaiki diri dong. Dar, itu opini, input, apa insult? Atau lagi satu, fact. Itu insult. Oh, itu insult. Ya nggak apa-apa. Iya. Fact itu juga nggak akan punya peran gitu, karena fact itu bukan fact itu ya cuman satu statement aja, cuman kan ya kayak dibilang deh, oh orang ini balik lagi ngomongin apa ya yang bisa benar-benar kita pahamin sama-sama ya, kayak ini Megu ngomong iya lagi itu ada 18 kali misalnya gitu, atau Megu ngerakin tangan itu ada 278 kali gitu misalnya, ya dihitung dari 10 episode. Tetap aja 27 kali banyak banget ya. Tapi itu kan cuman satu fakta aja, nggak menjadi satu input, nggak jadi satu insult, nggak jadi apa, cuman nyebutin fakta aja. Tergantung pemahaman kita juga kan, berarti kalau mengkategorikan antara opini, insult sama input, itu juga ke pemahaman kita juga ya? Atau? Contoh kayak gini nih. Dulu banyak banget yang bilang kayak gini, Dokter Asu nih suka banget motong omongan orang nih. Bunda, kok kok omongannya Bunda dipotong-potong gitu kan? Ya, oke. Itu satu fakta bahwa aku sekian kali memotong omongan Bunda. Ya kan? Tapi itu menjadi opini bilang bahwa ini bukan sesuatu yang bagus. Oke. Najwa juga motong-motong omongan, tapi jadi bagus. Gitu. Jadi kalau cuma fakta itu, ya satu statement yang netral. Itu dia. Tapi yang bikin itu jadi ada emosi, karena ada opini, input, atau insult. Paham sih. Iya. Yang awalnya cuma, yang harusnya memang fakta itu memang terjadi dan nggak bisa bukan nggak bisa, yang nggak harusnya dikategorikan menjadi sesuatu, tapi karena ada opini, input, dan insult tadi, jadi kita malah
oh kayaknya ini insult deh buat gua. Padahal itu memang fakta yang terjadi aja kan gitu kan. Sama kayak dibilang nih, aku nggak suka minum kopi pakai gula. Balik lagi kopi. Itu apa? Pahit. Tapi bagi orang yang suka minum manis, dia bisa ngeluarin tuh statement, ih si paling anti gula. Kenapa? Itu udah menjadi opininya dia. Ada yang bilang, enak juga kok tanpa gula gini-gini. Kenapa? Oh, dia jadi opini. Bilang, minum kopi yang benar tuh bukan kayak gitu. Nah, itu antara input atau insult. Sekarang nanya lagi, minum kopi yang benar menurut siapa? Definisinya Beda siapa orang. ya? Menurut aliran kopi klasik atau aliran kopi tubruk? Kopi jos itu bisa dibilang nggak sesuai kaidah. Iya. Tapi bagi penikmat kopi jos ya itu sesuai dengan kaidah, sesuai dengan ilmunya dia gitu. Itu sih. Jadi ya balik lagi, kalau kita mulai bisa memilah proses itu, kita bisa menentukan yang mana yang emang sesuai, mana yang enggak. Mana yang harus dimasukkan Kalau ternyata memang itu dan didengarkan saja atau tidak usah didengarkan. kebanyakan komen itu nggak usah didengerin sih, dibaca. Kok dia komennya verbal? Gimana? Dia ngirim VN gitu di kolom komen. Kan nggak bisa. Kan nggak bisa. Ya kayak, Iya. tapi ada juga sih yang bisik-bisik gitu kan, ada podcast baru. Mbak Ling. Shout out tuh Mbak Ling Ling. Banyak throwback ya. Ini flashback episode 1. Nah itu sih, jadi kita tahu di episode 1 tuh adalah pilot project, dan dari pilot project itu pun ada banyak banget banyak banget informasi yang dikirimin ke kita. Dan ya kita pun harus berbenah dengan cara cek lagi apakah itu satu hal yang disampaikan itu sesuatu yang menjadi opini atau input untuk kita jadi lebih baik, atau ya memang kalau insult pun ya ada satu komen ada satu quotes yang bilang bahwa sesuatu itu tidak akan aku lupa kata-kata sih. Juga sesuatu itu tidak akan menyinggung bila Anda tidak tersinggung. Benar itu lagi. Ya kan? Dibilang, "Dok, kamu Dr. Rasul jelek." Ya kalau dibandingin sama Leonardo DiCaprio ya iyalah gitu. Iya kan? Iya, maksudnya kayak gitu kan, sah-sah aja gitu. Itu fakta. Enggak usah. Ya kan tergantung pembandingnya. Iya. Benar. Itu aja sih. Ya. Mungkin itu aja karena kita juga perlu rehat sepertinya salah satu dari Panjang banget ya ini. Kita agak udah kemana-mana ya. Iya. Kayak kita perlu pertolongan pertama dalam bentuk minuman gula kayaknya. Enggak. Oke, ya udah. Sampai ketemu di mana ya? Di Episode selanjutnya. kalau udah kayak gitu aja ingat ya. Bye-bye. Acara ini dipersembahkan oleh